Terima kasih hambanya telah menyediakan waktu di tempat ini dan menyampaikan pesan Tuhan, kerukunan dan kebersamaan. Menyambung dengan tema minggu lalu. Masih ingat minggu lalu temanya apa? Hah? Yang lain. Allah yang mempersatukan. Amin. Ya, kesatuan. Dan minggu ini rukun dan bersama. Tadi sudah jelas hambanya menjelaskan. Ya, semua jelas Bapak Ibu, Bapak-bapak. Mari kita praktek ya. Udah tahu, udah ngerti, praktek, lakukan. Itu yang penting. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Pastor Paulus Go ya, sudah menyampaikan. Tuhan memberkati pelayanan, Tuhan memberkati seluruh aktivitasnya. Tuhan pakai dengan setia sampai saatnya Tuhan memanggil pulang. Amin ya. Juga agak sakit, nanti kita doakan supaya flu dan juga pileknya bisa sembuh, tetap semangat untuk melayani. Ya, umumnya kalau orang sakit loyo, tapi lihat dari tadi terus on fire. Amin ya. Rohnya kuat karena hubungan dengan Tuhan baik. Ya, meskipun sakit nggak? Sakit, ya sakit. Bukan berarti Tuhan sembuhkan langsung, enggak begitu. Tuhan mau kamu setia nggak? Walaupun kamu sakit, walaupun kamu mungkin mengalami kesulitan, tetapi ketika melayani Raja di atas segala raja tidak pernah berubah. Amin. Ya, setia melayani, tidak dibatasi kelemahan kita, kekurangan kita, keterbatasan kita. Karena upah dari Pastor Paulus Go besar di sini nggak kelihatan Bapak Ibu. Itulah mengapa saya rela tinggalkan semua, setia melayani Tuhan. Karena deposito saya di bank surga, deposito Pak Paulus juga di bank surga. Bapak Ibu sudah punya tabungan belum? Wiwa udah punya belum? Loh kok senyum-senyum? Dicek rekeningnya berapa di situ. Itulah bekal kita kembali ke surga. Jadi ada orang ngomong, loh di surga ada bank. Ada. Jangan dipikir di sini doang. Kalau kita butuh makan ya pengen kemana? Tuhan silakan dulu. Tuhan sediakan ya. Itu Amos juga dapat rezeki ini luar biasa, anggota saya. Tidak ada badai, nggak ada hujan, tiba-tiba diajak ke notaris, ya digantikan namanya dapat rumah. Amin. Ya, Amos ini seorang yang berkebutuhan khusus autis. Saya percaya ibunya juga nggak ngerti masa depan anak saya. Tapi ketika dia menyerahkan kepada Tuhan Yesus dan mereka setia, sudah sekian tahun, ya terus rajin, terus mendengarkan kebenaran firman. Dan buah-buahnya tadi juga sudah ditulis. Mazmur 133 ayat 1-3. Hendaklah kamu hidup dalam kerukunan. Untuk bisa hidup rukun, dasar pondasinya adalah kasih. Dari awal semua didasari dengan kasih. Kita bisa hidup rukun, kita hidup bersama. Ya, tadi pesannya jangan gontok-gontokan, gampang tersinggung, sikut-sikutan, ya kan? Ini jadi koreksi diri kita, termasuk saya. Jadi gak ada manusia, mohon maaf, dia sudah jadi hamba Tuhan besar, enggak ada yang kebal. Justru semakin besar, semakin tinggi, anginnya yang menerpa makin besar. Maka jadilah seperti apa? Padi. Jadilah seperti pohon bambu. Digoyang di musim kemarau, di musim penghujan, angin kenceng apapun dia tetap berdiri kok. Karena apa? Karena akarnya kuat. Tadi Pak Paulus sudah kasih contoh lidi. Saya kasih contoh lagi. Bapak Ibu, opa-opa tahu pohon bambu kan? Pohon bambu itu gak pernah tinggal sendiri. Bergerombol.
Ya itu, dibuka itu ada yang mau masuk, tolong dibuka. Bergerombol. Ya, bergerombol. Artinya apa? Bersama-sama. Artinya tidak sendirian. Pohon bambu bersatu. Amin. Ya, dia hidup di dalam, tadi dikatakan kerukunan. Maka badai, angin ribut, hujan, musim kemarau enggak mempengaruhi. Dia menjulang tinggi, betul? Terus kalau kemarau ya kuning lah daunnya, betul nggak? Tapi tetap hidup nggak pohonnya? Hidup. Tanaman lain kepanasan airnya kurang, mati, betul nggak? Layu. Inilah gambaran pohon bambu terus berakar kuat, bertumbuh dan terus menjulang semakin tinggi. Bicara naik terus, bicara vertical relationship, hubungannya makin dekat sama Tuhan. Tuhan di mana Tuhan? Nah, kita gambaran secara ini ya Tuhan di dalam sini, tetapi Tuhan ada di atas. Kita juga surga di atas, bukan di bawah. Ya, jadi hidup kita harus menjulang tinggi seperti pohon bambu. Amin. Ya, coba cari tahu pohon bambu. Selalu bergerombol, selalu tidak pernah ada pohon bambu sendirian. Saya cari di mana-mana, nggak ada yang tinggal sendirian, betul nggak? Selalu ada 10 pohon batang, 15, 8. Ada kelompok. Ya, sekali lagi apa yang sudah disampaikan hambanya, semoga Bapak Ibu, Opa Oma menangkap dengan baik ya, supaya dapat untuk mengoreksi kita, untuk kita kerjakan, lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya. Nah, di situ tertulis perayaan ultah, tetapi mohon maaf karena banyak yang berulang tahun tidak bisa hadir hari ini. Ya, tapi kita akan tetap lakukan nanti di bulan Juli ya, untuk memperingati biasanya akhir bulan semua yang berulang tahun di bulan itu kita rayakan ada di depan. Ya, hari ini bertepatan ulang tahunnya Ibu Junita. Ya, semoga Tuhan menambahkan hikmat, menambahkan iman, ya, semakin bijaksana, tambahkan sukacita Tuhan, tambahkan damai sejahtera Tuhan. Itu dulu, baru soal duit, soal kebutuhan jasmani, Tuhan sediakan tempat pada waktunya. Ya, saya juga mengucapkan yang baru pertama temennya, tantenya Suster Bu Francisca ya, selamat datang. Tadi saya juga sapa juga ya. Dari mana ini? Pulau Gebang, jauh banget ya. Tapi cari Tuhan, ya itu tujuannya, bukan yang lain. Motif kita utamakan mencari Tuhan. Dapat apa saya dari firman yang sudah disampaikan, itu tujuannya. Ya, kita datang, kita fokus, kita tangkap pesan Tuhan dan kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada yang baru pertama? Ya, semua lama-lama ya. Jadi saya ucapkan selamat datang bagi yang pertama kali datang. Tempat ini terbuka ibadah setiap Jumat untuk orang-orang yang ingin menghadiri ibadah di tempat ini. Baik, kita akan tutup dengan sebuah haleluya. Bapak Surgawi, terima kasih. Pesanmu telah disampaikan, pujian dan penyembahan menghadirkan Engkau di tengah-tengah kami. Kami serahkan semua yang sudah hadir pada sore hari ini ya Aba, ya Bapa. Firman-Mu biarkan tumbuh tersimpan di dalam hati mereka yang ada di tempat ini, untuk menjaga kerukunan dan kebersamaan, baik di dalam tim pelayanan di tempat PD ini, baik juga di keluarga kami masing-masing, rumah tangga, keluarga besar, baik di lingkungan di mana kami tempat tinggal.
juga komunitas di gereja, komunitas di pekerjaan, di tempat usaha, dimanapun Tuhan. Hadirkan rukun dan kebersamaan, di mana Engkau ada di tengah-tengah kami. Ketika kita hidup rukun dan bersama, kami percaya Tuhan hadir. Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Tuhan, sore hari yang indah ini kami menyerahkan semua doa-doa. Kau tahu pergumulan kami, ada yang letih lesu, yang berbeban berat. Tuhan beri kelegaan, yang mengalami kelemahan Tuhan beri kekuatan, yang mengalami sakit penyakit Tuhan sanggup menyembuhkan dan memulihkan, yang mengalami pertengkaran di keluarga, di rumah tangga, Tuhan rekonsiliasikan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua yang sudah hadir ini ke dalam tangan-Mu. Kami juga mendoakan hambanya Pendeta Paulus Go. Berkati kesehatannya saat ini di dalam nama Yesus. Biludaris, sembuhkan dari flu dan pileknya. Tuhan topang dia, Tuhan jaga dia, Tuhan lindungi dia. Pakai hambanya ini, tambahkan hikmat makrifat, tambahkan terus energi baru, semangat baru, kekuatan baru di dalam kehidupannya. Khususnya dia fokus di dalam melayani Engkau, Tuhan yang menyediakan segala kebutuhan dari hambanya ini. Tuhan yang memberkati jasmani maupun rohani. Buat dia tetap setia sampai Engkau memanggil. Terima kasih Tuhan. Tingkap-tingkap langit surga terbuka. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pelayananmu, dan diberkatilah seluruh aspek kehidupanmu. Dan biarlah sinar terang kemuliaan Allah Bapa dan cahaya wajah Yesus Kristus selalu menyinari kami semua sampai dengan Maranatha. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan.